seorang wartawan tadi, karena wartawan itu dia dikenal lewat tulisannya. Nah, mustahil kalau ada wartawan tapi dia nggak pernah nulis. Kalau padi pun kau tanam, pasti kadang-kadang diikuti oleh ilalang. Tapi kalau pula lalang kau tanam, jangan pernah berharap akan tumbuh padi. Karena uji kompetensi wartawan sebenarnya yang ingin dicari itu ruhnya itu, ruh wartawan itu. Iya, itu sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ketemu kembali dengan Ray Podcast. Hari ini Ray Podcast sudah 6 bulan. 6 bulan coba memanggil Pak Ketua PWI kita ini. Kemarin dulu di 6 bulan kemarin sempat datang hadir. Begitu kami buat podcast, alhamdulillah. Saat itu alam belum mendukung, petir menyambar-nyambar luar biasa sehingga podcast itu terputus. Setelah itu kami coba undang kembali dan akhirnya hari ini kita ketemu dengan beliau. Ini para pemirsa sekalian, beliau adalah Ketua PWI Kabupaten Batubara. Saya beranggapan ya relatif muda, namun prestasi ya kita tanya aja langsung nanti ya, supaya kita pemirsa Batubara sama-sama paham bagaimana profil beliau. Ini Bung Alfian SH SOSI MHI. SOSI MHI lah itu, ya kan. Nah, beliau juga sempat kemarin dulu sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi, namun hatinya sudah tetap untuk berjurnalis ria dan sampai pada tahapan sebagai ketua PWI dua periode dari mulai tahun berapa, Bung? 2016 sampailah 2022. Oke, Bung. Sebagai ketua PWI membawahi beberapa anggota ya, Bung ya. Dan setahu kami anggota Bung juga orang-orang yang sudah berusia lanjut atau relatif tua dikatakan. Ini gimana ngurusinya, Bung? Sehingga Bung sampai 2 kali terpilih. Kalau melihat sejarah PWI Batubara, kalau nggak salah Bung Marlan pertama ya. Bung Marlan, kemudian Bung Sahril ya, kemudian baru Bung ya. Itu semua satu periode ya? Bang Sahril 2 periode. Oh, 2 periode ya. Pak Marlan 1 periode. 1 periode. Ini tapi Bung paling muda ya? Iya. Ya, dengan gaya pangkas mohaknya. Oke, Bung, cobalah gimana cara ngurusi ini. Orang-orang PWI ini kan terkenal kritis, namanya juga jurnalis ya. Harus mempunyai ilmu, harus kritis ya kan. Kalau nggak tulisannya nggak enak. Gimana caranya, Bung? Ya, saya pikir biasa saja, Bang Ucok kan. Artinya kita sebagai wadah organisasi pers, tempat bernaungnya sejumlah wartawan, khususnya media nasional maupun lokal, ya semua ada di situ, baik cetak maupun elektronik. Ya, ada di PWI. Khususnya PWI Batubara ya? Iya. Dan tidak hanya di Kabupaten Batubara, bahkan di seluruh Indonesia. Ya. Itu Bung, berapa orang jumlah PWI sekarang? Kalau untuk Kabupaten Batubara, kita anggota muda dan anggota biasa itu ada 16 orang. Oh, 16-nya ya? Iya. 16. Dan saat ini juga sedang dalam proses perekrutan untuk penerimaan anggota muda dan anggota biasa. Ini sedang dibuka oleh PWI Sumatera Utara dan kita targetkan, kita akan kirim dan akan rekomendasikan nanti
sebanyak-banyaknya. Tapi sebelum arah ke situ, Bung, ini Batubara mencatat di 3 kepemimpinan itu, Bung termasuk yang paling sukses. Indikator kesuksesan itu kami catat ya. Contoh begini, bahwa di tangan Bung, produk jurnalis itu khususnya untuk menciptakan wartawan-wartawan yang berkompetensi itu sampai 3 kali, Bung ya. Sebelumnya kami catat itu belum pernah. Benar begitu, Bung? Ya, artinya begini. Kalau prestasi yang lalu-lalu bagus juga prestasi, ya. berprestasi. Nah, artinya hari ini mungkin kita tingkatkan lagi. Iya. Yang lalu sudah baik, yang ini kita tingkatkan lagi, artinya untuk jenjang kompetensinya. Nah, kompetensi wartawannya. Benar 3 kali udah, Bung ya? Iya. Ceritakan dulu, Bung, tahapan pertama tahun berapa yang dihasilkan? Iya, baik. Tahun 2019 itu kita pertama laksanakan uji kompetensi wartawan di Kabupaten Batubara. 2019. Iya. Oke. 2019 itu kita buka waktu itu 8 kelas. Iya, macam kelas apa, Jai? Oke, lanjut Ketua. 8 kelas itu berjumlah 48 peserta. 48 peserta itu untuk kelas muda. Oh, muda ini apa, Bung? Boleh dijelaskan? Iya. Kelas muda ini kelas paling pertama untuk mengikuti jenjang kompetensi. Ya, kelas awal dia. Ada jenjang muda, Madya, dan utama, dan 3 tahapan ini berjenjang. Nggak bisa diikuti sekaligus. Dia harus ada tahapannya. Untuk jenjang muda ke Madya itu melalui proses 3 tahun untuk naik ke Madya. Di saat prodik pertama itu 48 itu semua pemula lah ya? Ya, jenjang muda. Oh, jenjang muda namanya Ketua ya. Nah, begini Bung Ketua, apakah di 48 itu semua warga Batubara? Nah, kalau Batubara? Kalau untuk tahun 2019 itu kita buka secara umum. Nah, waktu itu peserta yang hadir ada 40 peserta. Ya, dari 48 yang dibuka, 40 yang hadir. 40 yang hadir. Nah, ini kita buka dulu secara umum. Secara umum Sumatera Utara. Nah, waktu itu alhamdulillah 50% yang kompeten dari 40 peserta. Iya, berarti 20 lulus. 20 kompeten. 20 kompeten, 20 belum kompeten. Dari 20 itu perimbangan penulis jurnalis Batubara berapa? Nah, memang ketika itu sedikit memang untuk Batubara. Bahkan waktu itu ada satu kelas itu cuman 1 yang kompeten. Alamak. 1 kelas, 1 yang kompeten. Nah, jadi ketika itu untuk wartawan yang ada di Batubara yang bertugas dan tinggal di Batubara itu cuman 7 yang kompeten 2019. Iya. Bukan berarti yang lain itu kurang bagus, tapi belum kompeten di UKW itu ya. Itu harus kita garis bawahi dulu pemirsa. Lanjut gitu. Itu perjalanan 2019. Ada 7 wartawan yang kompeten waktu itu, dan itu bisa dilihat hari ini di website Dewan Pers siapa-siapa saja mereka, dan itu dicantumkan dan terpublikasi. Tidak ada yang suruh-suruhkan lah ya. Nggak ada. Itu sudah jelas dia registrasinya untuk Batubara. Di tahap berikut, nah baru masuk kita tahun 2020. Nah 2020 ini kita buka waktu itu 4 kelas. Oh, dari 8 ke 4 ini cuma cerita Ketua kok makin turun Ketua? Iya. Karena berdasarkan apa juga kemampuan. Iya.
berdasarkan kemampuan. Nggak bisa juga kita paksakan kalau nggak mampu ya kan. Nah, jadi kita mainkan waktu itu 4 kelas. Nah, alhamdulillah waktu itu kita target yang kita serap itu khusus wartawan yang ada di Kabupaten Batubara. Oh, kalau kemarin terbuka se-Sumatera Utara, hari ini untuk Batubara pula. Khusus, ya khusus kita prioritaskan, dan ketika itu 95% itu lulus. Untuk kawan-kawan wartawan di Batubara yang mengikutinya. Nah, dari 24 yang ikut waktu itu yang kompeten itu ada sekitar 18. 24 18 berarti ada peningkatan. Ada peningkatan. Iya. 18 yang kompeten. Ketika itu. Itu rata-rata semua anak Batubara lah ya. Ya, hampir 95%. Iya. Ini periode terakhir ini Ketua? 2021 ini 2022 ya. Iya. 2022 ini kita mainkan kemarin ada 3 kelas berdasarkan kemampuan juga. Oh, turun terus dia. Ya, tapi UKW tetap dilaksanakan. Iya, betul. Tetap dilaksanakan. Jumlah yang turun, jumlah kelas. Tapi soal bagaimana kita mengelola UKW itu terus jalan. Terus dilaksanakan. Itu soal komitmen itu ya. Iya. Lanjut tetap kita laksanakan, dan kemarin dari 18 peserta 15 nyatakan kompeten. Dari jenjang, 18? Iya. Wah, mantap. 15 nyatakan kompeten. Iya. Jenjang muda dan madya. Oh, di periode kedua belum ada madya? Belum. Oh, baru inilah ya? Ya. Berapa orang yang lulus Ketua untuk madya? Untuk madya kemarin 6. 6 orang kita semua? Batubara karena kemarin belum memenuhi standar persyaratan jenjang. Apa syaratnya itu Ketua? Ya, jenjang muda ke madya itu harus 3 tahun ya. Oh, kita dari 2019 ya? Iya. Kena di bulan lah itu ya? Kena, iya. Dia belum cukup umur ya, masih bisa dibilang masih prematur lah. Iya. Nggak bisa dipaksakan kemarin, sehingga kita ambil dari daftar tunggu dari provinsi waktu itu. Tapi anak Batubara ada? Ada 1 ketika itu. 2022 kemarin. Siapa namanya itu Ketua? Sekjen saya lah, sekretaris Muhammad Dian Safi. Oh, Muhammad Dian Safi. Iya. Dari namanya jelas itu. Iyalah kemarin yang kompeten di jenjang madya. Yang muda semua dari Batubara ya Ketua? Batubara. 100% itu. 100% ya. Iya, 100% dari Batubara. Jadi Ngucok, ya kan, dari 3 tahapan UKW yang kita laksanakan dari 2019 sampai dengan 2022 kemarin, itu sudah menghasilkan sebanyak 51 wartawan yang kompeten di Batubara secara umum. Iya. Secara umum. Nah, kalau Batubara itu khusus wartawan yang bertugas di Batubara dan yang berdomisili di Batubara itu 28. 28 jumlah wartawan yang sudah kompeten dari 3 tahapan tersebut. Nah, itu nanti bisa dilihat di website Dewan Pers. Nah, kecuali yang baru kemarin 2022 ini itu belum, masih diproses. Biasanya nanti 3 bulan baru keluar ya. Ya, baru bisa dilihat ya. Muncul itu. Jadi 28 wartawan yang sudah kompeten. Nah, ada 10 wartawan itu yang mengikuti uji kompetensi yang di luar Batubara itu sebelum-sebelumnya, termasuk saya ketika belum ada dulu dilaksanakan di Batubara, itu ada 10 wartawan. Ada 10. Jadi jumlah keseluruhan wartawan yang sudah kompeten di Kabupaten Batubara ini itu lebih kurang berkisar 38 orang. Apa kendala Ketua untuk melaksanakan UKW ini? Kok harus di masa sebelum Ketua itu macamnya tidak pernah UKW, atau kurang sanggup atau tidak mau? Gimana itu Ketua? Ketua sampai 3 kali loh. Ini kan luar biasa ini.
bukan mau muji-muji, tapi ini fakta, luar biasa itu. Iya, artinya ya itu tergantung support kawan-kawan juga, support kawan-kawan anggota dan pengurus PWI Kabupaten Batubara maupun Sumatera Utara, dan juga tergantung keinginan kemauan. Saya mencatatnya seperti itu. Kalau support, tak mungkin ketua-ketua dulu nggak disupport ya kan. Akhirnya ya kembali kepada kemauan. Ya. Perkara cari duit ini kan gampang ini ketua kan. Asal mau. Kalau kita ingin ya kan, mau, apa yang nggak bisa. Ya, harus mau dulu memang ya. Iya. Betul, artinya ini kan untuk jangka panjang. Ya. Tidak hanya saat ini kan. Artinya memang kalau dia guru setelah tersertifikasi gajinya naik ya kan. Ya, betul, betul. Kalau wartawan enggak. Nah, tapi sebenarnya ada tujuan ya, dari sertifikasi wartawan itu yang diatur oleh Dewan Pers. Ada, dan itu manfaatnya untuk wartawan itu sendiri. Nah, itu berdasarkan peraturan Dewan Pers nomor 1 tahun 2010 yang diperbaharui di tahun 2017 nomor 4. Situ tercatat ada 6 poin tujuan dan manfaat dari dilakukan ini. Iya. Standar kompetensi wartawan tadi. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan. Nah, itu yang pertama. Nah, artinya wartawan yang sudah kompeten ini dia sudah lebih terukur, dia sudah lebih teruji. Iya, pernah pula diujikan ya kan. Iya. Ini standarnya gitu. Oke, lanjut ketua. Artinya jangan nanti ya kan ngaku wartawan tapi ditanya pernah baca undang-undang pers. Tidak pernah, bingung dia ya kan. Nah, tapi ngakunya wartawan ya. Tentang undang-undang pers bingung dah. Berapa pasal undang-undang pers itu bingung dah ya kan. Ini juga kan gawat ini ya kan. Lanjut juga harus kan perlu di garis bawah ya kan. Nah, itu deh tujuan yang utama itu, yang pertama itu sesuai yang diatur oleh Dewan Pers itu untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan. Yang kedua kira-kira? Kalau yang kedua itu sebagai acuan dari perusahaan pers ya, untuk perusahaan media untuk mengevaluasi kinerja wartawan. Nah, jadi itu yang kedua diatur dari Dewan Pers tadi, tapi itu bersifat ke internal perusahaan. Iya, betul. Nggak urusan Dewan Pers. Iya, itu yang kedua. Kalau yang ketiganya manfaatnya itu ya untuk menegakkan kemerdekaan pers tadi. Untuk menegakkan kemerdekaan pers. Nah, mungkin ini perlu juga kan kita tingkatkan melalui uji kompetensi wartawan. Nah, kalau yang keempat ya tujuannya untuk mengangkat harkat dan martabat wartawan tersebut. Bagus nggak cita-citanya ya? Mengangkat harkat dan martabat wartawan tersebut. Betul. Karena kan wartawan ini kan penghasil karya jurnalistik, artinya penghasil karya intelektual. Hasil karya wartawan ini adalah memang dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Semestinya seperti itu. Perlu kerja keras, ya kan? Nah, itu yang keempat. Kalau yang kelima ya untuk menghindari penyalahgunaan profesi wartawan. Untuk menghindari penyalahgunaan profesi wartawan. Nah, artinya dia memang sudah betul-betul teruji dia. Nah, baru yang terakhir itu tadi ya
untuk menjadikan profesi wartawan ini profesi strategis ya dalam industri pers. Nah, itu dia yang keenam. Itulah tujuan dari sertifikasi wartawan tadi ya, standar kompetensi wartawan. Jadi begini, Bung. Begitu bagusnya apa yang Bung ucapkan tadi. Kenapa toh yang wartawan-wartawan kita ini, macam kemarin ada ribut itu soal mereka mungkin melihat dengan perasaan gimana gitu, sehingga saat pidato Bung itu dikutip mentah-mentah, abal-abal, ribut itu media, itu gimana menurut Bung? Padahal mulia ini tadi kan tujuan daripada pers itu sendiri untuk melakukan UKW kan? Iya. Jadi begini, sebenarnya kompetensi wartawan ini bukan sesuatu atau hal yang menakutkan. Iya, saya lihat begitu. Enggak. Dan dia bukan berarti kalau belum kompeten kiamat wartawan, enggak, karena dia masih terus tetap ada kesempatan, ada peluang. Nah, hari ini belum kompeten bisa ikut lagi ada yang 3 kali kabarnya gitu. Ya, ada kemarin peserta kita tahun 2022 ini itu ada udah 3 kali ikut. 2019 ikut ya, 2020 ikut, gagal. 2022 ikut. Baru dan berhasil. Alhamdulillah 2022 ini berhasil. Kompeten dia. Ada 2 orang. Jadi ya jangan menyerah, karena yang diuji pun sebenarnya dia bukan seperti hal yang sangat menakutkan. Itu kegiatan kita, profesi wartawan yang kita lakukan sehari-hari itu yang diujikan, seperti ya masa pula nggak berani ikut ujian ya? Iya, ikuti aja, karena kan ya alhamdulillah kita batu bara itu tetap kita sediakan sarana itu, dan insya Allah nanti akhir tahun itu akan kita laksanakan lagi tuh. Ini? Iya, akhir tahun 2022 ini insya Allah gitu target kita akan kita buat, dan kita akan kita serap wartawan yang ada di Kabupaten Batubara ini. Jadi ikuti, ya, jangan ragu. Jangan ngerasa wartawan, tapi saat ujian wartawan nggak berani ikut ya. Ikut. Kalau gagal biasanya itu kan, pelari aja ada juara 1, juara 2. Karena uji kompetensi wartawan sebenarnya yang ingin dicari itu ruhnya itu, ruh wartawan itu. Iya, itu sebenarnya. Ya, artinya dia memang betul-betul paham gitu. Ini yang ribut ini wartawan asli atau wartawan Facebook? Cemana nih Ketua? Ya kita nggak bisa menjustis yang wartawan mana-mana lah ya kan. Yang penting kita tetap ajak kawan-kawan. Artinya jangan menyerah. Kalau kita jelas penulis Facebook aja ya Ketua. Iya, jangan menyerah, jangan pesimis. Iya. Dan jangan menganggap setelah belum kompeten sekali itu selesai. Enggak, masih ada kesempatan lagi. Masih ada kesempatan bulan 11 lagi. Ini mana wartawan sambil kita promosikan di sini, bulan 11 ini akan dilakukan lagi UKW yang keempat kalinya di tangan Bung Alpian. Tapi cerita-cerita Bung. Bulan 11 ini Bung belum selesai jadi ketua itu. Bulan 12 periode kita berakhir. Nah, ini menjadi permasalahan Bung. Ini jadi permasalahan. Mudah-mudahan ada pengganti Bung yang lebih baik. Tapi saya dari sudut pandang mata saya sulit untuk mencarikan sosok seperti Bung. Kira-kira ada persiapan ke situ. Nah, pemilihan itu siapa-siapa yang memilih dan siapa-siapa yang berhak dipilih, Bung? Kalau kita tetap optimis lah, kan. Artinya regenerasi kita pun di belakang masih banyak. Masih banyak yang punya sosok-sosok terbaik, dan ya mudah-mudahan ini akan lebih baik ke depan. Kalau melihat regenerasi, Bung bilang berarti yang lebih muda dari Bung nih, yang lebih tua kan ada. Apa tidak punya kesempatan untuk bertarung di situ lagi? Ya sah-sah saja. Sah-sah saja. Tapi dari bahasa ini memang tetap punya peluang. Punya peluang. Siapa nanti yang ingin berkompetisi, ya berkompetisilah dengan sehat. Siapa-siapa yang boleh memilih dan siapa-siapa yang boleh dipilih? Kalau hari ini kita kan jumlah keanggotaan itu ada 16 dan kemungkinan nanti ini akan
bertambah anggota biasa. Karena nanti mereka akan ikut kenaikan status dari anggota muda ke anggota biasa. Karena yang punya hak pilih dan dipilih berdasarkan PDPRT PWI itu adalah anggota biasa. Kalau dia anggota muda, dia masih sebagai peninjau, dia belum punya hak suara untuk dipilih dan memilih. Nah, tapi apabila nanti dia ikut dalam ini, nah mereka akan punya hak suara untuk bisa dipilih ataupun memilih. Nah, begitu dia. Udah nampak calon-calonnya, Bung? Ya, kita lihat ada beberapa sosok ya kan. Ya mudah-mudahan ini kita anggap ya berkompetisi aja secara sehat nanti ke depan ya kan. Berkompetisi secara sehat berdasarkan PWI khususnya di Kabupaten Batubara ini, karena memang Kabupaten Batubara ini memang penghasil produk wartawan yang luar biasa, sudah ada ke tingkat nasional maupun internasional. Nah, banyak tokoh-tokoh pers yang lahir di sini. Iya, lahir di Kabupaten Batubara ini, dan mereka memang sudah teruji di tingkat nasional. Kita lihat ada tuh Asroh ya kan. Betul. Asroh mendiang Pak Muyan yang juga pernah menjabat sebagai ketua PWI Sumut ya kan. Ada Bang Azren Marido, Hairul Muslim, Erwan Effendi. Memang cukup banyak ya. Itu ada yang di BBC London. Iya, Pak Sari Usman ya kan. Juga ada Pak Sari Usman dan yang lain-lainnya. Memang luar biasa. Nah, inilah yang kita inginkan dari Kabupaten Batubara ini. Ya, kita memang ya wartawan itu yang betul-betul wartawan yang kompeten lah yang ingin kita lahirkan ke depan. Tapi kami melihat, Ketua, ini ada fenomena lagi, Ketua. Wartawan, saya minta pengertian lah arti wartawan ini, jurnalis ini. Apa sebenarnya tugas dan fungsinya itu, Ketua? Iya. Nah, jadi Bang Uco, ya kan, kalau definisi wartawan ini kita merujuk kembali kepada Undang-Undang Pers ya kan, nomor 40 tahun 99 itu ya kan, dikatakan ya di pasal 1 itu bahwa wartawan itu orang yang secara rutin melaksanakan kegiatan jurnalistik, kegiatan kewartawanan, baik itu dalam apa, menyajikan, meliput ya kan, dan mengirimkan berita tadi. Nah, itu. Iya, dia berkesinambungan itu. Kalau wartawan meng-RDP boleh, Ketua? Meminta RDP? Ini udah konteksnya udah lain ini. Kita melihat fenomena itu, ini real. Ini ada fenomena yang terjadi di Batubara dan saya beranggap keren kali nih wartawan gitu kan. Artinya ini berulang-ulang terus meng-RDP. Ini kalau bisa seperti itu, artinya kan cukup bagus. Berarti multifungsi. Nah, ini kan mesti di-clearkan juga, Ketua. Pastilah Ketua sebagai pucuk pimpinan tertinggi di dalam PS, khususnya PWI ya. Nanti orang pula mengamuk pula lagi, udah gawat gitu. Ini khusus PWI ini. Ini rekan-rekan pemirsa Repodcast, kami batasi khusus PWI yang merasa jurnalis yang wartawan yang berada di bawah naungan PWI yang telah mengikuti UKW, bolehlah kalau kritik-kritik, tapi kalau enggak usah, ini bagian PWI-nya. Kita garis bawah ini. Nah, lanjut, Ketua. Kalau RDP ini kan kepanjang nih rapat dengar pendapat. Iya, boleh meminta itu ya. Ini kan tugas undang-undangnya DPR-nya nih. Oh, gitu. Ya. Ya, kalau PES meminta, ya, meminta ke DPR gitu. Iya. Nah, itu kembali ke mereka lah itu apanya kan ya. Yang jelas ya tugas wartawan ini sebenarnya itu tadi, orang yang secara teratur, secara rutin ya melaksanakan kegiatan kewartawanan. Iya, ini fenomena ini, Ketua. Ada lagi luar biasa, Ketua. Saya sering baca-baca sedikit seperti ucapan Najwa Shihab dan Bung Karni Ilyas. Saya rasa ini nggak diragukan lagi lah mereka ya. Ada tulisan di situ. Tidak begitu penting si penulis daripada apa yang dia tuliskan. Artinya kan jelas, wartawan itu nggak begitu penting ketimbang berita yang dia sajikan. Tapi fenomena hari ini nama wartawannya besar-besar ditulis. Wartawan semua begini, udah gitu kadang-kadang macam aksi LSM. Ini fenomena di Batubara. Apakah memang runtut jurnalis atau wartawan khusus Batubara ini sudah mengarah ke sana? Itu kan lebih keren, Ketua. Gimana menurut pandangan Ketua?
Ya, kalau saya berpendapat ya ikuti aja lah relnya itu. Artinya aturan kan ada, acuan kita kan ada Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 tentang pers dan kode etik jurnalistik. Ya jangan yang lari dari dua acuan itu, jalur itu, ikuti aja petunjuknya itu, relnya itu. Mudah-mudahan kalau kita ikuti dua alur itu, ya pedoman itu, ya aman lah kita, selamat lah kita dalam melaksanakan kegiatan kewartawanan itu. Ya, jangan lari. Aku teringat pula waktu muda Ketua, kan suka juga demo-demo dulu. Iya. Ini wartawan demo, keren ini. Demo bukan meminta untuk nasib mereka supaya dihargai atau bagaimana, tapi meminta bagaimana pemerintahan harus turun. Yang demo itu Ketua, kita pernah lihat itu dulu. Saya agak keras menyikapi ini, bukan berarti saya pro pemerintahan. Podcast ini paling sering mengkritik pemerintahan, ya kan? Tapi gayanya itu agak lucu itu loh. Ini gawat ini Ketua. Ya lewat tulisan aja. Kenapa? Itu. Lewat tulisan aja. Ya pilih diksi-diksi atau narasi yang bagus. Lewat tulisan. Ya. Lewat tulisan. Karena tulisan ini dia menembus batas ini. Iya, tulisan. betul, Lautan, batas, gunung, tembus semua. Tembus dia. Kenapa ya harus, kecuali tadi ada wartawan yang tersakiti atau teraniaya, ya Malahan itu nggak dibela. Betul, harus angkat suara. Real. Kita sudah punya apa kan? Punya ini media, ya kan? Ada media ya. Diluangkanlah lewat media itu. Apa yang ingin kita sajikan. Ini aneh-aneh nih sekarang Ketua. Nah itu juga ya perlu apa kan? Mungkin itulah ikut UKW tadi ya, harus ikut UKW itu. Ya itu tadi artinya ini kan ngocok kan. UKW ini juga agar kita tidak apa ini nanti melenceng kali lah. Iya. Nanti udah UKW sempat ada apa juga kan, terlibat proses hukum juga. Kalau bisa jangan. Jangan lagi apa terlibat ya proses hukum. Nah wartawan yang sudah UKW ini artinya mereka memang sudah dianggap kompeten oleh penguji. Itulah pula ya. Betul. Dianggap kompeten. Agak tegang Ketua saat kutanya, ini bukan hal berat ini. Iya. Kita sehari-hari. Gitu ya. Iya. Jadi kembali Ketua, mudah-mudahan habis periodisasi Ketua ini akan muncul, nggak bisa calon lagi Ketua. Kita kalau di PDPR TPW itu 2 periode, kecuali dia ada senggang waktu, ya kan? Itu dibolehkan. Artinya setelah 2 periode ada kekosongan 1 periode, mau main lagi bisa. Tapi untuk apa? Ya kan? Kenapa tetap harus bertahan di situ? Kan masih banyak lagi yang lain kan yang berkeinginan. Betul. Ya 2 periode itu udah cukup panjang itu ya kan. Apa ya minta 3, 4, 5 ya kan. 2 aja udah cukup. Masih banyak lagi yang lain. Ya gantian setiap. Tapi Ketua, beban yang Ketua berikan untuk pelanjut generasi Ketua itu luar biasa berat loh. Karena ini jadi, kalau UKW itu berjalan di bulan 11 ya, bulan 11. Maka rekor mungkin untuk Sumatera Utara mungkin Ketua adalah pelaksana UKW sebagai Ketua PW terbanyak. Ya, mudah-mudahan. Enggak, itu real itu. Memang betul itu Ketua. Ya. Jadi siapa lagi yang sanggup apapun ceritanya, produk daripada jurnalis tulisan ya. Kemudian kepengurusan PWI bagaimana anggota-anggotanya benar-benar tersertifikasi, terjaga. Kan itu produknya. Nah, siapa lagi yang berhasil mengeluarkan produk sebanyak itu kalau enggak di zaman Ketua ini? Kita tetap optimis, Cok, karena kita belajar dari pengalaman. Iya. Cok, kita belajar dari pengalaman. Ketika tahun 2016 waktu itu, ya, aku waktu itu bawa anggota ada 3, aku bawa waktu itu ke Madinah melaksanakan uji kompetensi wartawan. Belum ketua tuh? Waktu itu awal terpilih. Iya. Terpilih.
Aku bawa 3 anggota ke Madinah ikut waktu itu ya kan. Kami berempat lah kami berangkat ke Madinah untuk mengikuti uji kompetensi wartawan. Sampai di sana aku berpikir, kenapa kita nggak bisa buat sendiri daerah ya kan? Sampai harus ikut daftar ke sana ya kan, dengan biaya yang cukup besar, meluangkan waktu dan tenaga pikiran, capek segala macam. Ya kenapa kita nggak batu bara buat? Itulah dasar pemikirannya. Iya betul. Luar biasa, ya. Di samping itu juga kan, nah aku sendiri ya ikut UKW itu di Medan ya ketika itu. Iya. Di Medan yang pertama itu untuk jenjang muda tahun 2013. 2013. Yang kedua kemarin jenjang madya tahun 2021 akhir. Nah itu di Medan juga, dan kuotanya pun terbatas mengecok. Nah aku waktu itu kirim 2 utusan aja untuk batu bara, cuman yang bisa diakomodir itu 1, aku sendiri waktu itu. Nah jadi memang kuotanya terbatas. Macam ini juga, ini Sumut juga buka ini peluang untuk UKW tapi Sumut. Nah tapi daftar tunggunya itu udah banyak, kuota 60, tapi yang daftar udah 80-an lebih, mungkin ini udah 100-an. Nah jadi peluangnya itu kita untuk ikut keluar itu, di luar daerah itu cukup kecil. Nah apalagi tidak ada rekomendasi dari PWI setempat. Nah itu peluang itu memang berat lah ya. Cukup kecil. Makanya kita belajar dari situlah. Kita ingin ya kita sebagai tuan rumah ya kita prioritaskan lah. Pastilah. Bertahun-tahun kita. Nah artinya hari ini kan di Kabupaten Batubara ini, apalagi yang terdaftar di Kominfo itu 100-an lebih wartawan. Nah ini kemana mereka? Nah inilah yang mau kita ajak, untuk ayo ikuti. Kalau nggak mau ya udah jangan ribut bilang ya. Ikuti, kita ikuti. Kita ingin yang terbaik aja untuk kawan-kawan wartawan ini, karena ini pun nanti manfaatnya untuk mereka ke depan. Pastilah. Nah apalagi kan persyaratan untuk menjadi pemimpin redaksi itu ya kan ya harus wartawan utama. Nah jenjang itu harus jenjang utama. Nah untuk mendirikan sebuah media, nah mereka harus punya sertifikat utama. Nah kita itu saja berlatar belakang dari terlihat kan pengalaman, dan memang kita ingin tuan rumah itu ya wartawan di Batubara ini menjadi wartawan yang memang mumpuni lah. Iya. Berkompeten itu mumpuni lah itu ya. Iya. Profesional di bidangnya, nggak lari-lari, kadang jadi LSM, kadang jadi polisi. Udah diakui dia. Artinya yang kita ingin yang terbaik lah untuk kawan-kawan wartawan Batubara ini. Berapa menit dah Jai? Jadi Bung, mudah-mudahan kadang keinginan baik juga tidak disauti dengan yang baik. Itu biasa itu Bung ya. Seperti kata pepatah, kalau padi pun kau tanam, pasti kadang-kadang diikuti oleh ilalang. Tapi kalau pula lalang kau tanam, jangan pernah berharap akan tumbuh padi. Ya, jadi kebaikan yang Bung lakukan ini belum tentu juga disauti oleh orang-orang di luar sana dengan baik. Nah, perkaranya orang yang di luar sana itu yang tidak menanam kebaikan, bagaimana nanti akan menuai kebaikan itu sendiri? Kira-kira seperti itu ya kan Bung? Pastilah untuk ke depan pengganti Bung Alpian ini akan sulit, tapi kami berharap ini contoh yang baik. Sebagai anak muda beliau cukup energik, sebagai pimpinan beliau sangat visioner. Mudah-mudahan pengganti beliau kalau tak bisa melampaui, setara saja bisa lah. Kalaupun nggak bisa setara, mundur-mundur dikit aja. mundur dikit aja ya kan. Jadi oke Bung, jangan lupa jurnalis Batubara bulan 11 akan dibuka lagi nih, kata Bung Ketua ini UKW. Ikuti, mari kita wartawan Batubara sebanyak-banyak mengikuti UKW itu ke depan. Kemudian soal PWI tadi ya. Iya. Kurang jelas, kami coba jelaskan Ketua. Ya, hari ini sedang dalam proses pembukaan pendaftaran untuk keanggotaan PWI, anggota
muda dan anggota biasa. UKW semalam udah bisa ikut lah tuh ya? Bisa. Mereka sudah bisa ikut. Makanya ikut. kita berharap ya kan, yang baik yang sudah ataupun yang belum ya ikuti nanti jenjang. Kalau mau PWI kita sarankan di sini PWI. Kalau pula nggak mau PWI ada yang lain nggak ada juga masalah. Tapi sebaiknya di sini kan yang paling hidup itu kami lihat PWI. Jangan marah Lai Mahdi Tanggang, walaupun Lai Aji di sini ketepatan ada ketua PWI ya. Sorry, Bung Mahdi Tanggang. Dia sering nonton nih ketua. Iya. Bulan berapa itu bukannya ketua tadi? Ini sekarang dalam proses perekrutan, pendaftaran nih. Di mana mereka harus mendaftarkan diri? Nanti direkomendasikan oleh PWI Kabupaten. Yang PWI Kabupaten nanti merekomkan ke PWI Sumut. Nah, itu nanti dibuka dari sekarang sampai dengan tanggal 20. Tanggal 27 nanti pelaksanaan ujiannya di Medan. Jadi memang untuk jadi anggota PWI itu nggak ujuk-ujuk ya kan, tapi harus ada memang prosesnya, tahapannya, dan nggak sulit ujiannya nggak sulit. Pokoknya kemauan ya. Iya. Nggak sulit. Ya, ikuti aja. Walaupun nggak sulit, jangan kalian anggap gampangan karena banyak juga yang tercampak. Artinya harus kerja keras ya ketua. Iya, keinginan dan kemauan itu aja. Keinginan dan kemauan. Ya, artinya kalau kita sudah punya tekad yang kuat, ya kan? Pasti bisa punya keinginan dan kemauan tadi, insya Allah ada jalannya itu. Ada jalannya. Ikuti aja prosesnya. Oke ketua, apa harapan ketua ke depan ini? Sampaikan dulu sudah tentang bagaimana yang kemarin meriah itu soal abal-abal, tentang PWI ke depan dan wartawan batubara ke depan. Silakan ketua. Penutupkan ketua. Baik, ya kita ingin kita berharap mari kita terus belajar, artinya kita jaga nama dan profesi wartawan itu di mata publik ya. Kita ini sebagai penyambung lidah masyarakat, social control, berikan yang terbaik buat masyarakat, suarakan hak-hak masyarakat tadi melalui karya seorang wartawan tadi, karena wartawan itu dia dikenal lewat tulisannya. Nah, mustahil kalau ada wartawan tapi dia nggak pernah nulis. Nah, jadi wartawan itu dikenal lewat tulisannya. Dan tetap ikuti aturan undang-undang pers itu, jangan lari dari situ, dan kode etik jurnalistik. Ikut aja dua panduan ini, insya Allah mudah-mudahan kita selamat lah, baik dunia maupun akhirat. Wah, itu yang paling penting ya. Kalau udah dua hal ini kita ikuti ya, masyarakat pun akan senang dengan kita ya. Nah ini yang harus kita kita tumbuhkan, khususnya di Kabupaten Batubara ini. Kita ingin wartawannya menjadi wartawan yang hebat, karena banyak tokoh-tokoh pers yang lahir dari Kabupaten Batubara ini. Itu aja ketua. Ya. Oke, pemirsa podcast yang berbahagia, di bincang-bincang ringan kita hampir 1 jam bersama ketua PWI. Mudah-mudahan sebelum bulan 11 nanti, ini beliau memang agak sibuk betul ini ya ini, atau ada momen-momen yang luar biasa nanti kita undang kembali. Saya tak mau bertanya terlalu dalam ini karena ketua ini saya lihat sudah cukup rapi. Nanti kita takut pulang nggak rapi dia keluar dari sini. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, mantap kali Ucok.